Perkenalkan, nama saya Patricia Kintan Isoko Unu, NIM 2106-11020516 dari kelas 1B8 Manajemen. Pada saat ini saya akan membahas mengenai menjelajah dunia pustaka ulasan buku. Yang pertama ada identitas buku. Judul buku Pengantar Manajemen. Penulis Priyono, penerbit Sipatama Publisher. Tahun terbit Mei 2007, ukuran atau jumlah halaman 15,5 x 23 cm dan memiliki 140 halaman. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Editor Teddy Chandra. Isi dan desain cover MG. Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang hak cipta bab 12 Ketentuan Pidana pasal 72 ayat 1, 2, dan 6. Kedua, ada orientasi. Buku ini ditulis oleh Priyono dengan harapan agar buku pengantar manajemen ini dapat menjadi bahan pendamping bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar manajemen. Juga beberapa keunggulan dalam buku ini yaitu mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani suatu manajemen dengan baik dan benar. Yang ketiga, tafsiran isi. Dalam buku ini terdapat 6 bab, yaitu bab 1, sejarah dan teori manajemen, bab 2, kerangka kerja manajemen sumber daya manusia, bab 3, organisasi, bab 4, kepemimpinan, bab 5, manajemen strategik, dan bab 6, yaitu motivasi. Dari ke-6 bab tersebut, semuanya memberikan pelajaran dan pengetahuan kepada kita tentang manajemen dari berbagai hal dan bidang yang sangat bagus untuk kita pelajari dan ikuti atau terapkan. Karena yang dibahas dalam buku tersebut sangat bijak dan sesuai dengan kehidupan di zaman sekarang. Seperti SDM atau sumber daya manusia, sangat dibutuhkan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, karena SDM menjadi kunci yang menentukan perkembangan dan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan yang sedang dijalankan. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang menjadi seorang pemimpin yang bijak dan hebat agar bisa menuntun para pekerja-pekerja yang ada demi menciptakan suatu hubungan yang baik agar suatu perusahaan dapat berdiri dengan kokoh. Tentunya dengan berbagai strategi yang harus kita kuasai atau ketahui sehingga kita tidak akan tertinggal jauh dalam memulai sesuatu hal yang baru atau rencana yang akan dilakukan di kemudian hari. Juga berbagai macam jenis motivasi yang dipelajari pada buku ini sehingga kita bisa menjadi makin tahu apa yang harus dipikirkan serta kerjakan demi keberhasilannya suatu organisasi atau perusahaan yang dijalankan. Keempat, evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini, seperti materi-materi yang terkandung di dalamnya dijelaskan secara lengkap dari bab 1 sampai bab 6 setiap unsur yang terdapat di dalamnya. Materi yang disampaikan dijelaskan satu persatu sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi buku tersebut, dan bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami. Yang kelima, ada rangkuman evaluasi. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM juga dapat menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Pemimpin diperlukan dalam setiap perusahaan. Pemimpin yang bijak dan berbakat serta memiliki banyak strategi dapat membuat perusahaannya naik tingkat dan dapat beroperasi dengan baik. Kita harus tahu bagaimana mengatur segala sesuatu dalam diri kita melalui manajemen yang sudah kita pelajari agar hidup dapat berjalan dengan baik dan tanpa mendapatkan kendala atau masalah yang serius. Sekian dan terima kasih.